Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kembali lagi dengan Miss dan juga Misternya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada yang tahu di rumah apa itu pengertian dari adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Apa tujuan dari adaptasi itu? Tujuan adaptasi adalah satu, untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, untuk mempertahankan dirinya terhadap lingkungan. Yang ketiga, untuk melestarikan jenisnya. Yang keempat adalah untuk melindungi diri dari musuhnya atau pemangsa lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Adapun jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah morfologi, yang kedua adalah fisiologi, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk atau alat tubuhnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja alat tubuhnya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tingkah lakunya. Dalam adaptasi morfologi umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, namun sangat mudah ditemukan karena keberadaannya akan nampak secara langsung. Adaptasi fisiologi sulit untuk ditemukan karena dibutuhkannya penelitian terhadap jaringan makhluk hidup itu sendiri. Adaptasi tingkah laku terjadi tergantung ketersediaan air atau ada atau tidaknya ancaman terhadap makhluk hidup itu sendiri. Berikut ini merupakan contoh adaptasi pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yang pertama tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit air. Ciri-cirinya memiliki daun tebal, berduri, dan dilapisi lilin untuk mengurangi proses penguapan, serta mempunyai akar yang panjang. Contohnya, kaktus, pohon kurma, setawar. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang berada pada lingkungan air. Teratai mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat proses penguapan. Pohon bakau mempunyai akar napas. Gondok memiliki batang bergelembung. Gelembung berisi udara untuk mempermudah pengapungan di air. Ketiga, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri-cirinya memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Kedua, permukaan daun memiliki banyak stomata sehingga dapat mempercepat transpirasi. Contoh tanaman keladi, paku, lumut. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan Venus atau kejaura, tumbuhan pemakan serangga yang mempunyai cairan untuk melumat serangga. Kedua, kantong semar memiliki nektar untuk menarik serangga. Permukaan kantong semar sangat licin. Di dalam kantong semar terdapat cairan untuk melumat serangga. Untuk adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. 1. Tanaman putri malu akan menutup jika disentuh. 2. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. 3. Bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. 5. Tumbuhan jagung menggulungkan daunnya pada cuaca panas. Adapun contoh adaptasi morfologi pada hewan diantaranya bentuk mulut serangga yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya, bentuk tubuh ikan yang streamline sehingga memudahkannya dalam berenang, burung memiliki sayap untuk terbang di udara, gigi hewan berbeda-beda sesuai jenis makanannya, beruang kutub memiliki kulit dan bulu yang tebal untuk menahan dingin. Contoh adaptasi fisiologi diantaranya, ikan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, cacing teredo mengeluarkan enzim selulase untuk mencerna kayu yang dimakannya. Herbivora menggunakan enzim selulase untuk mencerna rerumputan. Ikan yang hidup di perairan berkadar garam tinggi memiliki urin yang lebih pekat. Cacing tanah mengeluarkan zat kapur untuk menetralkan asam di kerongkongannya. Adapun contoh adaptasi lingkungan diantaranya, kaki seribu akan menggulung bila disentuh. Bunglon akan melakukan mimikri
mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungan bila dalam keadaan bahaya. Ikan pari torpedo akan mengeluarkan muatan listrik untuk melindungi diri dari musuhnya. Tupai dan kumbang akan pura-pura mati bila dalam keadaan bahaya. Kerbau berkubang di lumpur untuk melunakkan kulitnya dan mengurangi keadaan panas. Cumi menyemprotkan tinta bila dalam keadaan bahaya. Rayap yang baru menetas menjilati tubuh rayap dewasa untuk mendapatkan flagela. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Ternyata jika makhluk hidup tidak dapat beradaptasi, maka mereka akan punah. Apa yang punah itu? Punah berarti tidak akan ada makhluk hidup itu lagi selama-lamanya di muka bumi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan makhluk hidup itu mengalami kepunahan. Yang pertama, adanya regenerasi yang lambat atau regenerasinya itu cukup lama dalam perkembangbiakannya, atau ketika melahirkan hanya menghasilkan satu anak. Yang kedua, adanya campur tangan manusia. Di sini manusia juga memiliki andil dalam kepunahan makhluk hidup. Untuk itu kita tidak boleh merusak alam dan lingkungan makhluk hidup. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam bisa seperti longsor, banjir, ataupun tsunami. Hal tersebut dapat mengganggu tempat tinggal atau habitat makhluk hidup sehingga bisa menyebabkan kepunahan. Yang keempat adalah adanya desakan dari predator atau golongan yang lebih kuat sehingga makhluk hidup yang lebih lemah mengalami kepunahan. Selanjutnya, di Indonesia memiliki beberapa hewan yang mulai langka. Yang pertama ada orangutan, yang kedua komodo, yang ketiga harimau Sumatera, yang keempat anoa, yang kelima burung cendrawasih, dan yang keenam adalah badak bercula satu. Anak-anak, demikian pembahasan kali ini. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Miss dan juga Misternya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.